ini ada kasus besar yang akan ditangani kejaksaan, seperti pertambangan, kasus konflik tanah, segala macam yang melibatkan memang orang-orang besar mungkin gitu. Sebenarnya ini adalah ingin mengembalikan Presiden Prabowo itu seperti apa? Seperti tidak ada bayang-bayang dari Jokowi. Nah, ini setting sederhana kalau dibereskan di awal. Betul. Ditunjukkan di awal asli, ya. yang asli. Meluruskan tentara jaga jaksa. Kehadiran personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) di lingkungan kejaksaan menyalakan kembali kekhawatiran lama tentang kaburnya batas antara sipil dan militer. Arahan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melalui telegram tertanggal 6 Mei 2025 yang memerintahkan Pangdam dan Danrem menempatkan prajurit untuk menjaga Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri kini memantik debat publik tentang legitimasi, urgensi, dan arah kebijakan tersebut. TNI dan Kejaksaan Agung memang telah menandatangani nota kesepahaman MOU pada 2023 tentang kerjasama pengamanan dan bantuan hukum. Namun pelaksanaannya dalam bentuk pengerahan aparat bersenjata ke institusi penegak hukum sipil tidak bisa dipandang sebagai hal yang wajar. MOU bukan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh menjadi pembenar atas pelibatan militer secara langsung di lembaga non-pertahanan, apalagi dalam situasi yang tidak darurat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan keprihatinan atas langkah ini. Ia menegaskan pentingnya penjelasan tegas dari pihak TNI agar tidak muncul tafsir liar yang bisa meresahkan masyarakat. Pernyataan serupa datang dari TB Hasanuddin, mantan anggota Komisi 1 DPR yang dikenal konsisten mengawal reformasi militer. Ia menyebut pelibatan TNI ini harus bersifat sementara dan hanya dilakukan dalam situasi tertentu. Menurutnya, jika situasi sudah kembali normal, para prajurit itu harus kembali ke barak. Koalisi masyarakat sipil juga menilai langkah pengerahan TNI ini sebagai tindakan inkonstitusional. Mereka mengingatkan bahwa TAP MPR nomor 7 Romawi tahun 2000 telah secara tegas memisahkan peran TNI dan Polri. Dalam ketetapan itu, TNI hanya diberi mandat dalam bidang pertahanan, sedangkan urusan keamanan dan penegakan hukum adalah ranah Polri. Melanggar prinsip itu berarti mundur dari semangat reformasi dan membuka ruang abu-abu yang berpotensi disalahgunakan. Mereka juga menyoroti risiko normalisasi pelibatan militer dalam urusan sipil yang, jika dibiarkan berulang, bisa menciptakan preseden berbahaya bagi demokrasi dan rule of law. Jika sinergi antar lembaga sipil dan militer memang dianggap perlu, maka mekanismenya harus dirumuskan secara terbuka, berbasis undang-undang, dan mendapat persetujuan parlemen. Tidak cukup hanya melalui nota kesepahaman administratif yang tidak mengikat secara hukum. Terlebih, publik hingga kini belum mengetahui secara jelas isi dan batas pelaksanaan MOU antara TNI dan Kejaksaan. Ketiadaan transparansi inilah yang justru membuka ruang kecurigaan dan spekulasi liar. Pengamat militer Hairul Fahmi mencurigai bahwa kehadiran TNI di Kejaksaan merupakan bentuk backup terhadap penanganan perkara besar yang tengah berjalan. Jika benar demikian, ini menimbulkan preseden berbahaya. Lembaga hukum seolah tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan otot untuk menjaga proses peradilan tetap berjalan. Padahal negara hukum yang sehat justru bertumpu pada transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, bukan kekuatan militer. Yang perlu ditekankan, kita bukan sedang mempermasalahkan niat baik TNI untuk membantu pengamanan. Yang dipersoalkan adalah penempatan militer di ruang yang seharusnya berada di bawah supremasi sipil dan hukum sipil. Jika hari ini Kejaksaan, besok bisa saja Mahkamah Agung, KPK, atau bahkan lembaga pers diminta dijaga. Maka tatanan konstitusional yang telah kita bangun pasca reformasi akan perlahan-lahan terkikis. Pengerahan militer di ruang-ruang sipil, termasuk lembaga hukum, tidak boleh menjadi norma baru. Presiden selaku Panglima tertinggi
bersama DPR harus segera mengevaluasi ulang implementasi MOU ini. Penjelasan resmi dari Panglima TNI dan Jaksa Agung sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah disinformasi. Komnas HAM wajib menelaah secara seksama apakah pelibatan ini berpotensi mengancam prinsip-prinsip hak sipil dan reformasi militer. Negara ini dibangun atas dasar supremasi sipil. Tentara adalah alat pertahanan negara, bukan penjaga lembaga hukum. Kita sudah terlalu jauh berjalan dari era otoritarianisme untuk kembali mencampur adukan peran militer dalam urusan sipil. Meluruskan kebijakan ini bukan soal rivalitas antar lembaga, melainkan upaya merawat demokrasi dan menegakkan konstitusi. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama 3 jurnalis, saya Abdul Gofur. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basran. Oke, seperti biasa Bedah Tajuk Lampung Pos mengungkap, membedah, dan mendiskusikan tema yang sedang hangat viral di masyarakat. Iya. Kali ini kita akan membahas soal tentara menjaga, mengamankan kejaksaan. Dan ini sudah diulas di berbagai forum, podcast, dan itu tidak luput juga dari podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Oke. Seperti biasa ya, kita kutip dulu statement dari beberapa tokoh yang mengomentari, menanggapi isu ini. Iya. Kita mulai dari siapa dulu nih? Yang dukung dulu dong ini. Oke, silakan Bang An. Oke, ini ada dari pengamat politik Slamet Ginting ya, pengamat politik Universitas Nasional. Slamet Ginting, dia mengatakan bahwa Slamet Ginting bukan mendukung, tapi menduga ini ada kasus besar yang akan ditangani kejaksaan, seperti pertambangan, kasus konflik tanah, segala macam yang melibatkan memang orang-orang besar mungkin gitu. Jadi perlu adanya backup dari TNI yang dinilai netral dalam hal ini, tidak menangani tidak masuk dalam urusan hukum gitu, pidana atau kriminal gitu. Nah, tapi ada juga ada juga dorongan dari DPR RI ini, ada dari orang dari anggota Komisi 1 atau Komisi 3 itu ya, TB Hasanuddin dari PDI yang jelas. Dia ini memang purnawirawan, mayor jenderal TNI, mengatakan bahwa dijaga oleh TNI, tentara, tapi itu temporer. Maksudnya temporer itu kemungkinan memang dia menduga sama seperti Slamet Ginting. Ada hal-hal besar dalam kondisi tidak normal, dan temporer kata dia. Tapi tidak seterusnya ya. Ya terusnya nanti kata TB Hasanuddin itu nanti pada saat normal TNI balik lagi ke barak. Nah, tapi dia tidak menjelaskan apa itu saat normal dan temporernya itu apa. Nah, tapi jika dihubungkan dengan kalimat dari Slamet Ginting, ada kasus besar yang akan ditangani kan gitu, perlu backup TNI. Nah, inilah yang menjadi fokus dari Slamet Ginting, karena memang ada lampu kuning juga dari TB Hasanuddin tentang hal itu gitu. Oke, itu dari Bang Aan. Pada intinya ya, kalau dalam situasi dan kondisi yang memang memungkinkan dan betul, dapat dibenarkan, ya sah-sah saja. Tapi yang terjadi saat ini adalah setelah telegram ya, atau edaran dikeluarkan oleh Panglima ya, respon dari berbagai pihak itu justru sebaliknya, penolakan, militerisme lah,
melewati kewenangan kepolisian lah, betul. Atau tidak sesuai dengan aturan hukum dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu kurasi dari Mbak Cici. Akan mengutip siapa ini Mbak Cici? Saya akan mengutip dari pengamat hukum Universitas Trisakti dari Abdul Fikar Hajar. Sebenarnya dia mengatakan tidak ada larangan bahwa TNI akan menjaga kejaksaan, tetapi ini lebih ke salah kaprah. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena seharusnya TNI itu ditempatkan sesuai fungsinya. Walaupun memang kalau menurut pengamat tadi memang temporer bisa dilakukan, tapi ini adalah salah kaprah. Kedua yang dia lihat adalah dengan adanya penempatan ini berarti ada kerjasama, ada MOU, ada anggaran lagi yang dikeluarkan pastinya. Efisiensi. Ini yang menjadi sorotan juga. Benar. Iya, pengerahan seluruh TNI di Kejaksaan seluruh Indonesia itu pasti tidak sedikit dong. Kalau dalam Telegram itu Kejaksaan tinggi di tingkat level provinsi itu 1 peleton ya, 30 personil. Kalau di Kejaksaan negeri itu 1 grup atau 10 personil. Tinggal dikali, lalu berapa provinsi, berapa kabupaten kota. Betul. Dan berapa biayanya? Ini yang menjadi sorotan juga di tengah efisiensi kok sepertinya kontraproduktif ya. Kemudian kemana selama ini yang menjaga kepolisian ya? Tapi ada lagi pengamat dari BRIN ya, Profesor Firman Nur menyatakan sebenarnya ini adalah ingin mengembalikan Presiden Prabowo itu seperti apa? Seperti tidak ada bayang-bayang dari Jokowi. Ini masih soal matahari kembar. Ya. Jadi secara politik ya, memandang secara politik ya, karena ada matahari kembar, ada sang mantan dan sang menjabat. Ya. Karena selama 10 tahun ini, kepolisian itu seperti jadi anak emas. Jadi Prabowo ingin ini menurut ini ya pengamat ini bahwa ingin memberikanlah kekuatan bahwa TNI bisa juga bergerak menjaga kejaksaan yang lagi gencar-gencarnya mengupas beberapa kasus besar di negeri. Itu sih menurut saya. Artinya memang mau menghilangkan peran dominan dari kepolisian atau apa namanya sangkaan itu. Masyarakat ada anak emas, anak tiri itu mungkin ya. Bagus juga sih. Ya, sekarang giliran saya. Nah, saya ini lumayan happy nih. Karena sudah lama nih tokoh ini tidak saya kurasi, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Profesor Mahfud MD ya. Jadi kalau menurut Prof Mahfud, kalau kita melihat dari sisi prosedural, ini kebijakan ini agak lain. Itu karena ya numbur sana sini, ya kan? Undang-undang dasar, ya kan? Tugas TNI sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Ya kan, pengamanan pertahanan itu sudah diatur dalam undang-undang, kemudian pengamanan Kamtipmas itu juga sudah diatur siapa yang berperan gitu kan. Dan menurut Prof Mahfud keberadaan MOU antara kejaksaan dan TNI itu tidak bisa menjadi pembenaran, apalagi kalau pintu masuknya adalah melalui undang-undang TNI yang baru saja beberapa waktu lalu direvisi dan revisinya sudah disahkan. Karena menurut Prof Mahfud ya, kejaksaan sampai saat ini tidak masuk ke dalam kriteria objek vital nasional. Objek vital nasional itu ada kepresnya. 6364 tahun 2004 kalau tidak salah gitu, dan itu sudah ditentukan mana-mana yang masuk menjadi objek vital nasional, strategis nasional. Biasanya terkait dengan sesuatu yang penting, menyangkut orang banyak, perekonomian. Makanya di situ biasanya masuk kategori objek vital nasional itu adalah pelabuhan, bandara,
migas, perusahaan migas, bahkan ada sekitar 126 perusahaan termasuk Freeport itu memang masuk ke dalam kategori objek vital nasional yang memang harus mendapatkan pengamanan gitu ya. Dan selama ini pengamanan itu dilakukan oleh kepolisian. Iya. Memang dengan adanya revisi Undang-Undang TNI, ya kan, ada pasal di ayat 7 sekian itu soal operasi non perang. Betul. Nah, itu TNI memang mendapatkan kewenangan untuk mengamankan objek vital nasional. Nah, makanya menurut Prof Mahfud sebelum ada motif seperti yang disampaikan oleh Bang Aan, atau entah itu motif yang memang murni adalah karena kebutuhan kondisi, ya kan, atau seperti Mbak Cici bilang ada motif politik, ya Mbok ya ini aturan mainnya beresin dulu, jangan tumbur sana tumbur sini. Makanya Prof Mahfud menduga, nah ini menduga ya, bahwa sebenarnya ini prosedurnya sudah disiapkan oleh Presiden. Ya, karena ini kunci pasnya sebenarnya tinggal Presiden Prabowo itu mengeluarkan Perpres. Betul. Dan menempatkan kejaksaan sebagai objek itu vital. Sebagai bagian dari objek vital nasional. Jadi kalau yang saya tangkap dari pernyataan Prof Mahfud adalah ya sebelum sebenarnya telegram ini keluar semestinya harus keluar dulu Perpresnya. Kalau yang menekankan bahwa kejaksaan itu adalah bagian dari objek vital nasional. Kalau tidak salah di awal Januari itu Presiden Prabowo sudah meminta ya TNI, Polri itu untuk mengamankan sejumlah aset perusahaan sawit. Iya. Karena itu merupakan objek vital nasional dan itu sah saja dilakukan gitu. Nah, tapi kalau untuk kejaksaan ini kan belum karena Perpresnya mungkin belum terpublikasi. Nah, ini yang Prof Mahfud juga masih menduga ya. Ya, mungkin sudah disiapkan Perpresnya atau sudah didahului oleh memo Presiden. Intinya tidak mungkin keluar telegram dari Panglima TNI ke Kasat dan dari Kasat terus ke bawah itu kalau tidak ada restu atau tidak ada permintaan dari Panglima tertinggi. Siapa lagi kalau bukan Presiden Prabowo. Nah, mungkin memang sudah kejaksaan sudah masuk dalam institusi negara yang masuk objek vital nasional tadi. Nah, itu harus dijelaskan dalam Kepres. Makanya yang paling penting ini adalah ya semua itu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan transparan. Nah, ini yang disampaikan oleh Puan Maharani, Ketua DPR RI, yang menyatakan bahwa TNI itu harus menjelaskan kepada publik. Ya kan, SOP-nya nanti seperti apa. Tapi saya rasa ini nantilah. Yang pertama harus diurus ini adalah, saya setuju dengan Prof Mahfud. Yang pertama harus aturannya diikuti dulu gitu. Jangan kayak yang sebelum lah, tumbur sana tumbur sini gitu kan. Nah, tapi menurut TB Hasanuddin, Komisi 3 itu, saat ini katanya sebenarnya staf kepresidenan itu sudah menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang kejaksaan itu. Atau katanya TB Hasanuddin sudah menyiapkan rancangan itu. Artinya sudah ada atau mungkin memang belum dikeluarkan saja gitu kan ya, udah tantangan belum dikeluarkan kan. Berarti ini bikin blunder, harusnya ketika sudah disiapkan dikeluarkan dulu dong, dikeluarkan dulu status kejaksaan, dijelaskan, ya kan, barulah direspon gitu kan sama TNI, keluarlah edaran. Ya itu. Walaupun itu juga saya yakin pasti akan tetap ada polemik dan pro kontra. Tapi paling tidak secara aturan main itu sudah dilewati. Kak, tapi memang harus kita garis bawahi ya. Kalau masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil itu sebenarnya tidak, ya selain mempersoalkan dari segi aturan main prosedurnya, tapi esensinya. Karena ini dikhawatirkan memperluas
kewenangan TNI, peran TNI di ranah sipil, yang itu selama ini justru menjadi sesuatu yang traumatik lah di masyarakat kita gitu. Ya kita tahu lah resistensi ketika revisi undang-undang TNI, walaupun akhirnya mencapai titik keseimbangan, ya kan? Tapi awal-awalnya memang luar biasa. Awal-awalnya kan resisten, dan wajar pula kalau edaran telegram dari Panglima ini itu juga menimbulkan resistensi. Kalau menurut saya sih, kalau di Kejaksaan Agung itu ada sisi wajarnya ya kalau TNI, karena memang sekarang kejaksaan itu sedang menyidik atau mengungkap kasus-kasus besar yang memang butuh energi besar, kemudian perlindungan besar, support besar gitu kan ya. Sementara itu juga kemungkinan ada kasus-kasus besar yang melibatkan institusi-institusi yang super power, kan seperti itu loh. Makanya butuh institusi juga yang sama super powernya untuk menahan mereka gitu ya. Artinya kalau seperti itu, secara tidak langsung di balik analisis itu adalah ya selama ini sudah terjadi gangguan, kooptasi atau upaya-upaya menghalangi kejaksaan mungkin untuk melanjutkan proses hukum dari kasus-kasus besar itu. Bung Ago lupa pada saat Jampitsus itu dikuntit oleh oknum toko sebelah. Oknum itu toko sebelah. Iya, bagaimana dia dikuntit segala macam itu kan jadi mungkin traumatik di situ kan gitu loh. Sementara ada institusi yang memang mereka bersaing untuk meraih prestasi dalam bidang penegakan hukum. Antara polisi dan kejaksaan ini kan memang ada persaingan dalam penegakan hukum kan gitu. Harusnya nggak bersaing. Mestinya harusnya mendukung, betul, harus saling mendukung. Tapi kan seperti itu, nanti kejaksaan berhasil mengungkap segini, nggak lama pasti ada institusi dari Polri, polisian berhasil mengungkap segini. Nah itu yang. Ada lagi KPK juga. Nah itu. KPK dibentuk pun, ingat kita KPK dibentuk itu salah satunya adalah ada rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum sebelumnya kan gitu loh. Itu kita jangan juga lupa, artinya memang ada banyak analisis orang atau analisis dari pengamat atau akademisi tentang hal itu juga yang harus dipikirkan oleh para pemegang kewenangan ya untuk itu gitu loh. Atau mungkin kita juga jangan asal nuduh. Siapa tahu memang ada hal-hal mendesak yang harus dilakukan. Seperti misalnya seperti yang kata tadi ya, matahari kembar itu tadi. Nah itu melepas nuansa politik itu mungkin. Tapi nuansa politik ini bisa nyambung juga ke analisisnya Bang Aan kalau ada korelasinya. Nah seperti itu, artinya kan gitu. Ada matahari kembar itu artinya Presiden saat ini sedang berusaha untuk keluar dari kungkungan mantan gitu, bayang-bayang mantan kan gitu. Itu yang jangan gitu kan. Jadi intinya adalah ini seharusnya menjadi pelajaran lah ya, gitu, bahwa segala sesuatu itu sudahlah harus dilakukan prosedur lah. Kalau memang Kepresnya sudah disiapkan, betul, ya dikeluarkan dulu gitu kan. Setelah Kepres keluar baru respon dari TNI. Dan walaupun sekali lagi saya menggarisbawahi, prosedur sudah dilakukan pun pasti resistensi itu ada. Betul, tetap ada resistensi. Resistensi itu ada. Nah, itulah fungsi komunikasi kepada publik, kepada masyarakat. Urgensinya di mana gitu. Udah Hasan Nasbi lagi nih artinya yang perlu muncul nih. Kalau tidak jangan salahkan masyarakat menangkap ini, memandang ini, menganalisis ini kemana-mana, termasuk dari segi perspektif politik. Karena kalau misalnya tumbur sana sini tidak sesuai dengan aturan main segala macam, orang pasti membacanya ada apa nih, jangan-jangan begini nih, jangan begini nih gitu. Artinya ya masuklah perspektif atau pandangan, ini jangan-jangan ini persoalan mengukuhkan kekuasaan presiden sekarang terhadap presiden
sebelumnya gitu. Tapi mungkin kalau ini dijelaskan kepada masyarakat lebih gamblang, tujuannya apa, prosedurnya sudah dilakuin, ya mungkin resistensinya tidak seluas ini. Tinggal kita berdiskusi. Apakah diskusi kan jadi lebih mengerucut gitu kan? Tidak liar. Bisa jadi mungkin diskusinya tinggal soal bagaimana soal ya supremasi masyarakat sipil tidak ternodai, betul. Tidak terganggu misalnya, seperti itu. Karena dugaan-dugaan kembalinya fungsi ABRI itu masih terus melekat ya. Dan yang penting sih sudah hilang kegaduhan ini dengan cara tadi clearkan dulu di awal, setelah itu baru enak. Kayaknya banyak sesuatu yang terjadi di Republik ini sebenarnya sederhana. Benar. Seperti yang oleh Bu Mega katakan, ya kan, walaupun PDI bilang ini tidak menyinggung siapapun, tapi sebenarnya ini sesuatu yang sederhana kalau dibereskan di awal, ditunjukkan di awal, yang aslinya, ya tidak ada problem atau tidak ada kontroversi, diskusi yang terlalu jauh, terlalu dalam gitu, sehingga kerana hukum. Oke, Sobat Lampung Pos, supaya diskusi ini tidak melebar kemana-mana, kita cukupkan podcast Bedah Tajuk Lampung Pos episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel Lampung Pos Update, membunyikan lonceng agar informasi tetap terkirim ke Anda. Klik like atau suka dan isi kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih sudah menyaksikan program Lampung Pos Update. Sampai jumpa dalam program selanjutnya. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.